Percaya atau enggak, ini adalah salah satu HP yang paling diantisipasi kedatangannya di tahun ini. Realme 14 5G. Hanya butuh waktu beberapa menit aja buat saya untuk paham kenapa HP ini jadi salah satu yang paling ditunggu. Kita akan bedah satu-satu. Pertama, kita akan bahas soal desainnya. Desain HP ini terlihat sedikit berbeda ya, sedikit keluar dari pakem desain Realme. Karena di bagian belakangnya terlihat motif ala-ala robot atau sering disebut sebagai mecha gitu. Desainnya kelihatan sangat futuristik dengan finishing semi-glossy berwarna silver. Saya juga suka casing dari Realme 14 5G ini karena casingnya tidak transparan ya, tapi berwarna putih dan justru terlihat lebih mewah dan lebih niat gitu dibandingkan casing berwarna transparan yang terasa murahan dan warnanya cenderung akan cepat berubah menjadi kuning seiring berjalannya waktu. Dan casing ini juga ngasih feel yang mahal waktu dipakai dengan adanya motif garis-garis vertikal di bagian belakang. Good job Realme. Di dalam frame kameranya terdapat dua buah modul kamera dan sebuah lingkaran yang Realme kasih nama Victory Halo Light. Jadi yang unik dari lampu melingkar ini adalah dia akan otomatis menyala setiap kali kita nge-kill atau event-event tertentu yang ada di dalam game. Jadi misalnya kalau saya lagi main Mobile Legends terus saya nge-kill musuh, si lampu ini akan nyala gitu. Unik banget ya. Intinya memang HP ini didesain sebagai HP gaming. Lampu ini juga tentunya bisa nyala saat ada notifikasi. Semua pengaturannya bisa kalian temukan di setting. Overall, saya suka banget sama desainnya ya, karena Realme itu ngasih sentuhan-sentuhan kecil dan detail-detail kecil yang menurut saya bikin HP ini jadi terlihat lebih manis gitu. Misalnya, aksen warna orange di bagian belakangnya, serta di bagian tombol powernya yang bikin dia jadi kelihatan lebih manis gitu. Realme sendiri ngeklaim kalau desain mecha seperti ini terinspirasi dari film science fiction ya. Film soal masa depan gitu loh. Untuk pilihan warna ada 3, yaitu Mecha Silver, Storm Titanium, dan Warrior Pink. Lanjut ke layar, HP ini punya layar berukuran 6,67 inch beresolusi Full HD Plus dengan panel yang mereka kasih nama AMOLED eSport Display dengan refresh rate 120 Hz. Nah, kenapa ada embel-embel eSport di layar HP ini? Tak lain tak bukan karena memang layar HP ini didesain sebegitu responsifnya dalam menerima sentuhan. Dan ini krusial banget saat dipakai bermain game. Saking seriusnya mereka mengatur responsivitas layar di HP ini, mereka menyematkan fitur AI gaming dalam mode GT Boost-nya. Seperti motion control, AI Ultra Touch Control, dan touch mode ya. Dengan fitur-fitur ini, kita bisa mengontrol seberapa sensitif si layar sesuai dengan preferensi masing-masing. Dan ada juga Customized Touch Mode yang sudah di-customize buat khusus untuk Mobile Legends. Kita bisa pakai profil Babang Just No Limit, terus ada RRQ Sutsujin, terus RRQ Rin, dan RRQ Skylar. Mana tahu kalian mau pakai settingan pro player kan? Oh iya, fitur ini eksklusif hanya untuk konsumen di Indonesia ya. Waduh, eksklusif sekali dia. Sekilas layar di HP ini terlihat bagus, warnanya cakep, responsivitasnya juga tentu ngebut. Saya coba main beberapa game dan coba main real time dengan tempo yang cukup cepat. Saya sama sekali tidak merasakan adanya latensi yang mengganggu. Touch sampling di HP ini ada di 180 Hz dan diklaim bisa sampai 1500 Hz saat instant touch sampling rate-nya aktif. Layarnya juga cukup terang dengan tingkat brightness di 600 nits dan bisa sampai 2000 nits di kondisi peak. Sayangnya, sampai detik ini saya belum dapat informasi jenis layar atau kaca apa yang digunakan di HP ini. Lanjut ke hardware, di bagian ini yang paling saya highlight dari Realme 14 5G yaitu digunakannya SoC baru dari Qualcomm, Snapdragon 6 Gen 4. Ini sebenarnya SoC buat segmen menengah ya, tapi performa SoC ini tuh ngebut banget sob menurut saya. Saya coba tes menggunakan beberapa aplikasi benchmark sintetis. Skor-skor yang didapatkan juga memuaskan gitu. Misalnya, Antutu Benchmark, dia bisa dapetin angka 750 ribuan. Sementara untuk Geekbench, performa single core-nya ada di 1091 dan performa multi-core-nya ada di 3091. Dan tingkat stabilitas dari SoC ini juga cukup bagus karena dalam pengujian, stability-nya ada di angka 97%. Sedikit mundur soal performa tadi, saya bilang kalau stability dari SoC ini cukup tinggi. Ada di angka 97%. Ini memungkinkan terjadi karena Realme punya sistem pendinginan baru bernama Bionic Cooling System. Sistem pendinginan ini punya bidang vapor chamber seluas 6050 mm persegi dan juga dilapisi material Hypertherm Graphite. Material ini punya kemampuan menyerap panas dengan lebih cepat dan sangat baik dan bisa meratakan panas dengan cepat ya. Mereka ngeklaim kalau ukuran dari vapor chamber ini lebih besar 169% dari generasi sebelumnya dan diklaim bisa menurunkan temperatur dari CPU sampai 20 derajat lebih rendah, serta ukurannya terbesar di kelasnya.
Itu baru secara angka ya. Pada praktiknya saat saya gunakan HP ini untuk bermain game, surprisingly nyaman loh. Bahkan game berat yang saya mainkan seperti Genshin Impact juga berjalan dengan cukup lancar di settingan medium. Kita akan coba satu-satu ya. Dan untuk membuktikan apakah HP ini benar-benar stabil waktu dipakai main game dalam kondisi panas, kita akan main game sambil panas-panasan. Item-item dah gua. Di sini, game yang saya tes untuk main panas-panasan adalah Mobile Legends ya. Di kondisi di bawah matahari yang panas masih stabil di 90 fps dan saya coba main HOK di dalam ruangan dengan settingan rata kanan masih stabil di 120 fps. Tapi dengan beberapa spike waktu war dan itu masih playable banget. Untuk experience gaming yang maksimal, Realme juga masukin fitur yang lazimnya ada di HP seri gaming mereka, yaitu seri GT. Fitur ini bernama GT Boost, yaitu sebuah fitur yang memanfaatkan AI untuk mengoptimalisasi gaming yang dimainkan. Selain itu, ada juga fitur AI buat memaksimalkan sensor gyroskopnya, bernama AI Motion Control. Buat kalian yang hobi main game menggunakan gyroskop, fitur ini tuh manjain banget sob. Dan customizable banget gitu. Realme 14 5G punya RAM sebesar 8GB dan bisa kita tambah sampai 10GB ekstra melalui RAM expansion yang memanfaatkan storage sebagai virtual RAM. Untuk storage-nya sendiri, HP ini punya storage berukuran 256GB yang punya kecepatan baca di 473MB per second dan kecepatan tulis di 502MB per second. Dan kecepatan segini menurut saya sudah tergolong cepat ya, atau bahkan sangat cepat untuk sebuah HP mid-range. Untuk fitur tentu saja lengkap, mulai dari NFC hingga setup dual speaker yang suaranya tuh nyaring banget sob. Bahkan volumenya bisa kita boost sampai 300%. Yang artinya itu kenceng banget dan surprisingly suaranya nggak pecah loh. Walaupun saya merasa frekuensi low-nya masih kerasa kurang tebel, tapi masih jauh dari kesan cempreng kok. Sensor fingerprintnya juga ada dan menyatu dengan layar. Kecepatan baca fingerprintnya juga cepat dan cukup akurat. Terus dia juga punya durability yang tinggi karena punya 3 sertifikasi sekaligus, yaitu IP66, IP68, dan IP69. Selain dia tahan terhadap air dan debu, dia juga sudah tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan bisa direndam di air panas. Ada juga antena array matrix yang diklaim bisa memperkuat sinyal sampai 30%. Lanjut ke software, Realme 14 5G pakai Android 15 dengan antarmuka Realme UI 6.0. Untuk tampilan dari user interface sendiri, menurut saya memang sangat subjektif. Setiap orang punya standarnya masing-masing ya. Ada yang suka dengan desain yang simple, ada juga yang suka dengan desain yang heboh gitu. Tapi untuk saya pribadi, jujur saya suka sama UI dari HP ini karena terlihat jauh lebih sleek, lebih smooth, lebih matang, dan lebih dewasa. Terutama bagaimana mereka mendesain beberapa bagian di software. Pertama, saya suka dengan notification centernya yang terlihat manis dan minimalis. Saya juga suka bagaimana mereka mendesain icon-icon baru mereka yang sekali lagi terlihat jauh lebih matang dibandingkan versi sebelumnya. Terus, performa dari Realme UI 6.0 ini sendiri terasa cukup smooth dan intuitif menurut saya. Waktu saya swipe, kerasa cukup nyaman, terus fitur-fitur esensialnya juga bisa kita temukan. Seperti manajemen icon yang sangat baik, di mana kita bisa secara otomatis memindahkan banyak icon ke halaman yang berbeda. Lalu kita juga bisa langsung menguninstall aplikasi dari desktop. Ya pokoknya fitur-fitur yang sepele kayak gini tuh tersedia di Realme UI. Dan saya suka. Satu hal lagi yang saya temukan di HP ini dan menurut saya ini menarik. Saya bilang menarik karena kebetulan saya pengguna iPhone dan di HP ini, kalau kalian lihat saat kita mau share foto, ada opsi share with iPhone. Artinya kita bisa kirim foto dan video langsung ke iPhone kita. Realme juga ngasih jaminan update yang no play sob, nggak main-main. Security update selama 3 tahun dan major update Android selama 2 tahun. Aman lah ya. Dan terakhir kita akan bahas soal kamera. Secara visual, bagian belakang HP ini punya 2 kamera, tapi yang membingungkan adalah saya tidak menemukan informasi jenis kamera apa di kamera keduanya, karena satu-satunya informasi yang saya dapatkan adalah ya informasi soal kamera utama yang beresolusi 50MP dan juga sudah punya optical stabilization atau OIS ini gitu. Saya agak bingung kenapa Realme tidak memasukkan informasi tentang kamera kedua di bagian belakangnya ke dalam website mereka ya. Bahkan di GSM Arena pun tertulis kalau HP ini cuma punya 1 buah kamera di bagian belakang. Jadi saya berkesimpulan HP ini hanya punya 1 kamera di bagian belakang. Untungnya kamera di HP ini cukup memuaskan ya, baik itu kamera belakang yang beresolusi 50MP atau kamera depan yang beresolusi 16MP. Untuk kualitas fotonya saya suka, fotonya terlihat cukup tajam di kondisi outdoor dengan warna yang menurut saya akurat dan
cukup vibrant di beberapa warna seperti biru, hijau, ungu, atau kuning. Dynamic range di HP ini menurut saya juga cukup bagus karena dia cukup bisa meng-highlight beberapa bagian yang gelap. Buat yang berpikir bahwa HP ini mahal, kalian harus tahu bahwa HP ini punya 3 sertifikasi durability, yaitu IP66, IP68, dan IP69. Di mana HP ini bisa diajak berenang, dan kemarin saya pakai HP ini buat berenang. Dan menurut saya ini sangat menyenangkan karena punya HP yang bisa diajak berenang itu ngasih perasaan yang berbeda gitu. Ngasih excitement yang berbeda karena kita bisa foto-foto dalam kolam renang tanpa takut HP-nya kecemplung dan rusak. Bahkan kita juga bisa ngambil foto dan video sambil menyelam, sob. Yang mana memamerkan foto atau video sambil menyelam tentunya memberikan sedikit rasa bangga, rasa sombong karena tidak semua HP bisa melakukannya, terutama untuk HP-HP menengah ke bawah ya. Dan Realme 14 5G ini bisa melakukan itu semua. Coba deh sekarang sebut HP apa dengan harga yang sama, punya hardware yang mirip dan punya sertifikasi anti air yang sama kayak HP ini. Kalau kalian tahu, coba tulis di kolom komentar. Untuk foto portrait menurut saya lumayan oke. Walaupun masih jauh dari kata sempurna ya. Karena kalau kita perhatikan di beberapa bagian yang rumit, si kameranya itu gagal mengidentifikasi apakah ini adalah foreground atau background. Dan beberapa bagian-bagian yang rumit ini juga terlihat kurang halus separasinya. Tapi overall menurut saya sudah lebih dari cukup. Ada opsi digital zoom sampai 10 kali. Hanya saja saya merasa pada saat kita zoom 2 kali saja, foto sudah terlihat berkurang drastis ketajamannya. Fitur-fitur AI di kamera juga bisa kita temukan seperti AI eraser buat ngapus objek yang tidak kita inginkan di foto. Terus ada AI clear face yang otomatis bikin wajah yang kita ambil itu jadi terlihat lebih cerah gitu. Berasa kayak pakai skincare. Terus ada juga live photo. Kemampuan kamera dalam menangkap momen 1 detik sebelum dan sesudah foto diambil. Jadi kesimpulannya, Realme 14 5G adalah smartphone yang sangat cantik menurut saya dengan harga yang mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa harganya mahal karena harganya di 4 jutaan. Tapi menurut saya justru ini lebih affordable karena dia punya fitur yang tidak dimiliki oleh smartphone lain. Seperti sertifikasi IP66, IP68, dan IP69 yang mana punya smartphone yang bisa diajak berenang itu sangat menyenangkan, sob. Yang kedua, kameranya juga menurut saya lumayan oke, walaupun downside-nya adalah dia hanya memiliki 1 kamera di bagian belakang. Tapi sekali lagi, performa HP ini ngebut. Terbukti dia jadi official smartphone buat turnamen Honor of Kings Indonesia Kings Laga Spring 2025. Selain Realme 14 5G, di waktu yang bersamaan mereka juga memperkenalkan Realme 14T, versi lebih terjangkau dari HP ini, yang menggunakan Dimensity 6300 dan tentu saja sudah mendukung konektivitas 5G. Secara fitur juga mirip dengan Realme 14 5G, ngasih experience yang stabil, baterai juga badak 6000 mAh dan sudah pasti punya 3 sertifikasi IP rating juga. Tapi harganya lebih terjangkau. Terus ada juga Realme Buds Air 7 TWS yang suaranya enak dan support high-res codec seperti LDAC. Gimana menurut kalian soal HP ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke?